Siapa bilang negara-negara di Eropa itu damai-damai aja dan nggak ada masalah? Kita emang dari sekolah diajarkan bahwa negara-negara di kawasan Eropa itu memang ekonominya maju. Yes, memang gua akui maju, PDB per kapitanya juga selalu naik dari tahun ke tahun. Cuman siapa yang bilang bahwa ekonominya itu baik-baik aja dan nggak ada masalah dari tahun 2000-an? Di video ini gue bakal bongkar tentang beberapa peristiwa yang banyak orang nggak tahu tentang kawasan-kawasan yang ada di negara Eropa. Terutama ini adalah ekonominya. Kita lihat aja konflik Rusia-Ukraina itu udah hampir setahun. Bahkan udah setahun. Dan sampai sekarang nggak ada kabar dan nggak ada hasilnya gitu-gitu aja. Gue yakin hampir semua yang ada di sini tahu itu konflik ini awalnya itu dari Rusia. Ya, negara Rusia itu nggak setuju kalau Ukraina, ya, negara-negara bagiannya itu pindah ke NATO. Gabung ke komunitas NATO, komunitas negara-negara Barat, Amerika juga termasuk di dalamnya. Dan faktanya juga Rusia itu eksportir terbesar batu bara ketiga, ya. Nomor 2-nya itu Indonesia, nomor 1-nya itu Australia. Jadi dia ini nomor 3 urutan eksportir batu bara terbesar yang ada di dunia. Dan faktanya apa? 70% wilayah yang ada di negara-negara Eropa itu bergantung energinya, batu baranya sama Rusia. Dan konsumen terbesarnya itu kalau kalian mau tahu Jerman, Polandia, sama Belanda. Jadi udah jelas ya, karena Rusia itu adalah eksportir batu bara terbesar nomor 3 di dunia, dan 70% kawasan Eropa itu bergantung sama Rusia energinya. Jadi ada ketimpangan nih, karena konflik ini. Jadi ada ketimpangan antara Eropa dan antara Rusia. Dan sampai pada akhirnya Eropa ini mengalami krisis, terutama pusatnya di Inggris. Sampai di kuartal 4 kemarin itu ada pemadaman listrik besar-besaran untuk energi, karena mereka kekurangan energi. Dan fakta yang harus kalian tahu, krisis di Eropa itu bukan hanya di sini aja. Jadi krisis keuangan Eropa itu semuanya udah awalnya bermulai daripada tahun 2000-an, awal 2000-an. Jadi kita undur sejak zaman Perang Dunia II itu selesai, Eropa, kawasan-kawasan Eropa itu memperkenalkan mekanisme keuangan yang namanya adalah IRM atau Exchange Rate Mechanism. Jadi kebijakan Exchange Rate Mechanism ini tujuannya adalah menstabilkan mata uang antar negara-negaranya. Gua kasih contoh, misalnya 1 pound Inggris itu sama dengan 2 marks Jerman pada saat itu, karena mata uang Eropa masih beda-beda pada saat itu, belum euro. Jadi kalau misalnya 1 pound sterling Inggris itu gimana pun caranya harus stabil dengan 2 marks Jerman. Karena waktu itu ada ketimpangan antara Jerman sama Inggris karena kebijakan exchange rate mechanism ini, ya, Inggris mengalami satu hari gelapnya di negara mereka yang bernama The Black Wednesday. The Black Wednesday itu adalah hari di mana mata uang Inggris pound sterlingnya itu jatuh hancur parah nilainya karena Inggris ini join namanya mekanisme IRM ini. Lalu setelah Inggris keluar sama kebijakan yang namanya IRM yang dibentuk oleh Eropa ini, maka kawasan-kawasan Eropa ini membentuk perjanjian yang namanya perjanjian Maastricht. Isi perjanjiannya itu adalah sebuah kesepakatan, ya, untuk beberapa negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan ini, dalam perjanjian ini, untuk membentuk satu mata uang yaitu euro. Dan inilah kisah awalnya mata uang euro itu dibuat sampai sekarang mata uang euro itu dikenal. Masuk di tahun 2000, ya, sejak mata uang euro itu udah beredar, mata uang euro itu udah ada di mana-mana, udah mendunia juga. Negara Eropa itu mulai mengalami beberapa permasalahan keuangan, terutama pada Polandia sama Rumania, ya. Dua negara ini tingkat penganggurannya itu tinggi banget, unemployment rate-nya itu tinggi banget, dan pada akhirnya berpengaruh juga sama kondisi ekonomi negaranya. Tentu ini jelas berpengaruh, karena apa? Tingkat pengangguran yang tinggi ini pasti akan memperhambat perekonomian, memperhambat peredaran uang. Misalnya Polandia itu memecat 70% jumlah masyarakat dari populasinya. Jadi 70% dari populasinya itu di cut off. Ini misalnya ya. Lalu 70% masyarakat yang tadinya beli baju misalnya per bulan 5 untuk keluarganya, karena di cut off mereka nggak punya penghasilan. Kalau mereka nggak punya penghasilan, jadi mereka mengurangi jumlah bajunya, atau bahkan mereka nggak beli baju lagi per bulan itu. Dan pada akhirnya uang beredar pun menurun dan produsen baju pun sedikit. Italia, Yunani, dan Portugal itu tingkat hutangnya tinggi banget sampai mereka alamin defisit anggaran. Jadi anggaran-anggaran mereka itu kebanyakan dan mostly itu pada infrastruktur. Selain itu juga dari sektor finansial. Bank-bank beberapa yang ada di negara Eropa itu bangkrut, perusahaan-perusahaan juga bangkrut karena permainan spekulasi yang ada pada tahun awal 2000-an. Dan juga pada saat itu aturan kredit perbankan di sana belum seketat yang sekarang. Belum lagi ada biaya transportasi dan biaya produksi meningkat, itu karena krisis energi di Eropa. Di tahun 2005 sampai 2006 itu minyak tinggi-tingginya banget harganya. Dari semenjak awal 2008 itu krisis perumahan di Amerika Serikat terjadi, ya. Yang kita tahu housing crisis itu mendunia, bahkan Indonesia pun kena dampak krisis ini. Yang pasti berdampak domino juga sampai ke seluruh wilayah daratan yang ada di negara Eropa. Dan karena pada saat itu sampai sekarang ini itu negara Amerika adalah pemberi pinjaman terbesar. Jadi yang utang-utang ke Amerika, terutama negara-negara yang ada di Eropa, itu utangnya jadi melambung tinggi karena inflasi. Kejadian krisis utang yang melambung tinggi ini terjadi dari sejak 2008 awal krisis sampai 2010.
Dan krisis ini dinamakan krisis hutang zona euro. Terutama itu ada di negara Yunani, karena hutangnya itu tingkatnya 172% jumlahnya dari PDB-nya. Juga ada di Portugal, karena rasio hutangnya itu adalah 113% dari PDB-nya. Di sini gue bakal jelasin sedikit maksudnya rasio dari PDB-nya itu apa. Kita bisa lihat 100% dari PDB itu bisa diartikan sebagai pendapatan di suatu negara tersebut. Jadi misalnya PDB Indonesia itu ada 35.000 triliun. Ini misalnya ya. Ya berarti pendapatan Indonesia dalam 1 tahun itu adalah 35.000 triliun di tahun sekian lah kalau misalnya ada laporannya. Kalau Yunani hutangnya 172% dari PDB, artinya adalah dengan 100% pendapatannya, PDB 100%, mereka bayar utangnya tapi nggak cukup, sisa 72%. Jadi seluruh pendapatannya itu nggak cukup untuk membayar hutang Yunani pada saat itu, dan Portugal juga. Dan dalam perjanjian Maastricht tadi, ya sebelum tahun 2000 terbentuknya mata uang euro, itu para negara-negara anggotanya nggak boleh yang namanya utangnya lebih dari 60% dari PDB. Jelas ini berarti negara Yunani dan Portugal melanggar persyaratan dari perjanjian ini. Dan kalau misalnya ada satu negara aja yang melanggar, itu pasti ada berdampak ekonomi domino effect pada seluruh negara-negara anggotanya. Pada akhirnya tanggal 27 September 2012 dibentuk yang namanya European Stability Mechanism. Jadi mekanisme ini dibentuk untuk membailout negara-negara Eropa yang lagi kesulitan keuangan. Jadi bagi kalian yang nggak tahu bailout itu apa, jadi bailout itu adalah pemberian bantuan kepada negara yang memang dinyatakan hampir bangkrut. Kayak misalnya Zimbabwe itu pernah di bailout, Sri Lanka juga pernah di bailout di 2022, dan sekarang itu Pakistan, mereka di bailout sama IMF. Di 2016, ada berita besar bahwa satu negara maju, yaitu Inggris, itu keluar dari yang namanya Uni Eropa. Berarti dia juga keluar dari perjanjian yang namanya perjanjian Maastricht tadi sebelum tahun 2000-an, dan mata uangnya pun sampai sekarang namanya pound sterling. Peristiwa ini namanya Brexit 2016, ya. Jadi bukan Brexit exit, bukan. Tapi British exit. Secara singkat, 2018 itu Italia mengalami krisis karena pemerintahnya itu menolak semua persyaratan untuk anggaran yang ada di negara Eropa. Dan di 2020 kemarin, 3 tahun kemarin, itu udah COVID. Jelas Eropa itu sampai seluruh dunia kena dampak pada COVID ini. Dan tahun kemarin, 2022, itu ada konflik Rusia-Ukraina. Karena yang seperti gue jelasin tadi, Eropa itu 70% kawasannya bergantung energi batu baranya sama Rusia. Yang jadi pada akhirnya ada ketimpangan di antara Eropa dan antara Rusia. Dan apa aja yang menjadi usaha pemerintah, upaya pemerintah untuk Eropa ini keluar dari yang namanya jebakan krisis dari 2000 ini. Jadi sebagai tanggapan, Uni Eropa dan IMF itu bekerja sama untuk membailout negara-negara yang ada di kawasan Eropa. Dengan syarat mereka harus melakukan beberapa reformasi dan kebijakan ekonomi dan fiskal yang harus tepat. Tapi upaya penyelamatan ini ya nggak secara mulus berhasil untuk menyelamatkan beberapa wilayah yang ada di Eropa yang terkena dampak krisis. Akhirnya apa yang terjadi? Jutaan orang pengangguran, tingkat pengangguran unemployment rate di sana tinggi, dan pertumbuhan ekonomi di sana sangat rendah. Krisis ini berdampak pada seluruh wilayah yang ada di Eropa, bahkan pada ekonomi global. Dan saat ini pun kita sampai sekarang masih merasakan akibatnya, kita masih merasakan dampaknya. Dan krisis ini pun terlihat nggak ada ujungnya. Tapi sebagai upaya beberapa pemerintah yang ada di negara Eropa sana untuk mengatasi krisis-krisis energi yang terbaru ini, Uni Eropa itu berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan sampai 32% di seluruh wilayah Uni Eropa pada tahun 2030. Ini juga termasuk untuk peningkatan pemakaian energi tenaga surya, energi tenaga angin, dan energi biomasa. Selain itu juga Eropa berupaya untuk mengembangkan kebijakan energi yang berkelanjutan, termasuk target pengurangan emisi dan gas rumah kaca, dan investasi di proyek-proyek energi yang ramah lingkungan. Krisis energi Eropa yang dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang itu menjadi pelajaran bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi global itu saling memiliki keterkaitan. Dan masalah keuangan di satu negara aja yang memiliki dampak, itu bisa berdampak domino effect bagi beberapa negara yang masih ada keterkaitannya dengan negara ini. Dan dampaknya pun bisa menyebar ke negara-negara lain. Dan untuk informasi aja, krisis energi di Eropa ini bukan terjadi di 2022 dan 2005 aja. Krisis energi ini terjadi juga di 2014 yang namanya krisis Crimea. Ini juga ada hubungannya energinya sama Rusia. Pada akhirnya dari 2014 sampai tahun sekarang, Eropa masih memberikan sanksi keuangan kepada Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa itu masih mengalami perkembangan yang positif dalam mengatasi krisis ekonominya, tapi tantangannya juga masih ada. Negara-negara anggota juga pasti harus menerapkan kebijakan perekonomian yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat unemployment rate atau tingkat pengangguran. Oke, jadi segitu aja penjelasan krisis tentang negara Eropa dari gua. Ya, jadi Eropa ini yang kita tahu nggak yang maju-maju amat yang kita kira selama ini, yang sebenarnya diajarkan di sekolah, nggak gitu juga ceritanya. Kalian jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue, nanti gue tampilin di layar, TikTok gue, Instagram gue, dan kalau kalian yang mau request tentang konten-konten yang menarik tentang ekonomi, keuangan, dan investasi, kalian feel free, boleh DM aja di Instagram gue atau komentar aja di akun TikTok gue. Nanti gue bakal coba buatin. See you on next video and God bless you.